Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina rupane wong akeh yazununa kang yakinake sapa alladzina yuqinuna tegese ngeyakinake sapa alladzina annahum tumasatuhune alladzina iku mulaku rabbihim pira-pira kang bakal tetemu pangerane alladzina. Bil ba'si kelawan tangi saking kubur. Wa annahum lan temesetune alladzina ilaihi maring rabbihim iku rajiuna bakal balik kabeh. Iku rajiuna bakal balik kabeh fil akhirati ing dalam akhirat fayujazihim mongko bales sapa Allah ing alladzina. Jadi memang yang sering menjadikan sebuah barometer untuk orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah percaya terhadap hari kebangkitan. Karena secara logika itu memang setelah kita itu hidup, lantas kemudian kita mati, ini seakan-akan tidak masuk akal. Wong wis mati kemudian tangi maning. Ya. Tapi sekali lagi, wong Gusti Allah mampu menjadikan sebelum kita itu ada kehidupan, ada manusia, kemudian kita menjadi makhluk hidup ataupun hidup ning alam dunia, tentunya sangat mampu sekali ketika kita sudah mati lantas kita dihidupkan. Nah, ini. Jadi ini sering menjadi tolak ukur apa istilahnya keimanan ataupun orang-orang yang beriman, karena memang secara logika itu memang sulit diterima oleh akal. Bahwa setelah kematian kemudian kita bangkit lagi. Pripun boten-boten suarane wong wadon. Ya Bani Israil, hei Bani Israil, uzkuru elinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Allati kang an'amtu kang paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira. Bisyukri kelawan syukur alaiha ing atase nikmat bitaati kelawan ngabekti ingsun. Wa anni lan temasune ingsun iku faddaltukum ngutamake sapa ingsun ing sira kabeh ay abakum tegese pira-pira bapak sira kabeh alal alamina ing atase pira-pira wong alam kabeh.
alami zamanihim tegese pira-pira wong alame zamane Bani Israil. Jadi begini, jadi syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ayat ini memang secara tekstual adalah memberikan semacam mengingatkan kepada Bani Israel bahwasanya Bani Israel mestinya harus bersyukur karena sejak zaman dahulu leluhur-leluhurnya itu sudah oleh Allah menjadi kelompok ataupun menjadi kaum yang diutamakan. Nah, syukurnya itu dengan cara apa? Di sini disampaikan bitoati, ya, dengan taat ataupun berbakti kepada Allah. Lah, berbakti kepada Allah itu bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah ini bagian ucapan kita merasa bersyukur. Tapi hakikat daripada syukur itu bukan sekedar kita kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya. Tapi kita wujudkan rasa syukur kita itu dengan kita beribadah kepada Allah. Nah, ini yang barangkali perlu kita pahami. Sama dengan kita itu mengucapkan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim itu bukan merupakan tobat, ya, tapi salah satu di antara perangkat ataupun unsur-unsur yang kita lakukan pada saat kita bertobat kepada Allah. Karena begini, tobat kepada Allah itu syaratnya itu diantaranya satu, ya, ini harus punya rasa an-nadamu, rasa menyesal, ya. Yang kedua al-iqla, ya, al-iqla'u. Sawise duwe rasa getun atau menyesal itu akan memunculkan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Al-iqla berarti mencabut, ya. Lah baru yang ketiga itu al-istighfaru. Artinya istighfar ini bagian daripada orang itu menuju untuk bertobat. Kalau panjenengan setiap hari mengucapkan istighfar tapi tidak pernah merasa menyesal, tidak pernah meninggalkan kemaksiatan keharaman yang ada, maka panjenengan belum bisa dikatakan sebagai orang yang tobat. Bahkan ini yang berat ini, yang ketiga, wa qada'u ma fatahu. Wong kowe bener-bener diarani wong niku tobat, ini harus mengkodoi ibadah yang terputus. Nisbate panjenengan pernah ninggalna sholat 3 tahun, ya berarti kudu dikodoni selama 3 tahun. Nisbate panjenengan pernah ninggalna puasa 3 tahun, berarti wajib dikodoni selama 3 tahun. Ya. Niki sih mending. Yang berat lagi ini kalau kaitan dengan manusia. Ini. Kalau kaitan dengan manusia itu harus ada unsur istighlal wal istirdo. Andaikan panjenengan itu pernah menguasai, memakan harta milik orang lain, ya, maka sebagai bentuk saya itu betul-betul tobat itu harus meminta halal ataupun lila ridho ikhlase wong sing duwe harta tersebut, entah itu makanan, entah apapun. Nah, kalau barangkali kita itu ya mengakui kesalahan maring Gusti Allah, saya yakinlah kita tidak mau rasa beban. Tapi yang sulit kita itu menyatakan kesalahan ataupun memohon maaf kepada sesama manusia, apalagi nanti terkait dengan masalah memakan barang orang lain. Saya sering mencontohkan begini, ya. Panjenengan pada saat waktu Idul Fitri kemudian salam-salaman sambil mengucapkan mohon maaf lahir batin, jaluk ngapura segala kesalahan. Ini tidak akan bisa menghilangkan, menghapuskan kesalahan yang berkaitan dengan masalah hakul adami yang berupa masalah memakan harta. Kenapa?
Karena kalau misalnya jenengan itu pernah memakan hartane tanggane, ya. Contoh misalnya ngepet peleme tanggane, ya. Ngepet jagungnya tanggane, ya, misalnya nggih. Ngapunten kan, ya. Ini kita bicaranya konteks dudu bocah cilik nih. Kalau bocah cilik kan kenakalan kan, ya. Ya. Kalau misalnya panjenengan pas Idul Fitri terus maaf-maafan kali yang bersangkutan hanya mengatakan kula nyuwun pangapunten nggih segala kesalahan kula. Kalimat segala itu nggak akan bisa menghapuskan sesuatu yang pernah saya makan dengan tanpa izin. Atau mungkin lebih didramatisir, segala kesalahan kula baik sing ketinggal maupun sing boten ketinggal kan ya Bang nggih. Jawaneta sing ora katon kowe waktu nyolong belum kan ya Bang nggih. Jawaneta ingin disetting sedemikian rupa. Ini tidak akan juga bisa menghilangkan. Terus bagaimana? Harus vulgar dan transparan. Kalau pernah kita itu mengambil hak milik orang lain dengan tanpa izin, nyatakan supaya halal. Ya, di samping kita mengungkapkan kula nyuwun pangapunten, minta maaf segala kesalahan dan mohon halalnya para ibu, para bapak. Kula pernah ya jukut peleme panjenengan mung sawaring kana ya goyang. Harus nyatakan. Persoalan yang punya pelem kemudian orang ridoni harus diganti dengan duit yang jenengan kudu siap. Wong tujuannya supaya dadi halal. Lah wong dekene wong liya kok. Jadi aja muni lha sekajogan njaluk maaf jebule temen ya. Tetap wajib untuk kita siap andekan orang yang bersangkutan itu minta pengganti pelem yang pernah kita makan itu harus diganti dengan menggunakan uang. Ini yang saya kira itu berat dulu ya. Nah, komponen-komponen seperti ini itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita lalui pada saat kita mau bertobat. Jadi kalau kita sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim tapi tidak ada penyesalan, tidak meninggalkan perbuatan maksiat, ataupun tidak mencoba untuk mengkodoni kewajiban yang pernah kita tinggalkan masa lampau, niki belum termasuk dianggap sebagai tobat. Nah, pertanyaannya bagaimana seorang koruptor sing duitnya wis miliaran kemudian saiki tobat nglakoni haji nglakoni umrah. Ana ya kowe nggih. Niku wis jelas sekali sedulur. Ya. Jadi kalau orang itu bahasa wong saiki artis mau hijrah, ya artis kan sering kadang-kala mohon maaf menyampaikan kalimat-kalimat yang seperti itu kan ya. Ini konsekuensinya pekerjaan yang dulu dianggap ini tidak halal ya berarti harus dikeluarkan. Jangan setelah kaya kemudian merasa dia itu memperbaiki diri dengan tobat tanpa menghilangkan uang yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak halal. Kalau konsekuen berarti duit sing dihasilkan dari yang tidak halal itu harus disodakokan semua. Seperti itu. Jadi orang merasa lah wis duitnya kayak gian, misalnya koruptor ya, wis duitnya miliaran sekian terus saiki kelihatan sebagai orang yang agamis, gak cukup sedulur. Jadi istiqomah saiki itu belum bisa dikategorikan sebagai orang yang hijrah, orang yang tobat, orang yang agamis selama komponen-komponen persyaratan tobat yang saya sampaikan tadi tidak terpenuhi. Memang apa niku? Nggih. Pripun? Niku menawi kalares niki nembe wireng sak menika kaitan kali dosa pelajar. Kemudian kebetulan kan bersangkutan niku badhe nyuwun pangapunten niku sampun Jadi begini, betul ini kadang ini kan yang rentan dan rawan misalnya panjenengan kan dulu perantau ya, punya satu kos itu satunya itu luar Jawa ya, kemudian Rika pernah utang misalnya kayak kebetulan yang tanya Ustaz Hafidin mungkin ini lagi di Jakarta pernah utang karo kancane sing luar Jawa kan ya kowe lah barang saiki panyaur saiki kan wis duit to ya panyaur temen kemungkinan satu wonge wis ninggal dunia ataupun belum tapi alamatnya tidak jelas. Begini, ini sudah dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Kalau ada kemungkinan wong sing pernah ngutangi ataupun katakan orang yang pernah kita ambil hartanya itu sudah tidak ada dan ahli warisnya juga tidak ada,
maka kita cara untuk mengambil halalnya, kita mengeluarkan sesuai dulu yang pernah kita ambil ataupun kita pernah hutang. Katakan hutangnya itu 150.000. Ya mboten. Cuma kalau dulu hutangnya kira-kira 10.000 tahun 80-an, ya kudu dikonversi 10.000 kowe gemiyen kena nggo tuku apa. Katakan andekan kena nggo tuku 1 gram emas, ya berarti dikonversi nilainya sama dengan nilai 10.000 zaman samono. Jadi jangan melihat nilai nominal uang sekarang, itu enggak adil. Nggih, panjenengan pernah utang pada waktu tahun 80 misalnya ya. Katakanlah 10.000, ternyata 10.000 dulu masih bisa untuk membeli 1 gram emas. Lah kok nyaure saiki tahun 2022 utangnya 10.000 dicauri 10.000 saiki untuk paling sapira. Itu masa gram 400. Nah, berarti itu yang menjadi ukuran adalah ketika dikonversi menggunakan daripada harga emas. Lah, katakan dulu ya, misalnya pernah hutang 10.000 sama temannya, kemudian temannya itu sudah tidak ada. Lah, cara kita itu mencari solusi supaya menjadi halal, kita keluarkan katakan 10.000. Kemudian 10.000 itu panjenengan masukkan ataupun sedekahkan ya, entah di masjid, di musola ataupun dimanapun, dengan niat untuk nanti ya qada'udain. Ya, ini yang pertama. Ataupun yang kedua, kita kemudian memasukkan uang 10.000 itu, nah, lantas diniatkan pahala daripada uang tersebut kepada yang bersangkutan. Ini. Jadi panjenengan tidak mempunyai nilai sedekah apapun, wong panjenengan nyaur. Bukan sedekah panjenengan. Bukan. Gitu mboten? Ya. Ini adalah memang milik daripada yang bersangkutan, tapi kemungkinan yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Tapi kalau misalnya ahli waris dari wong sing bersangkutan masih ada, izin ataupun ora izin wajib dipasrahna karo ahli waris. Niku Anak-anaknya berarti. nggih, ya ahli waris ya nggih anak-anak niku. Ya. Tapi kalau misalnya itu adanya itu saudara tapi bukan ahli waris, ya solusinya sebagaimana tadi yang saya katakan. Jadi kita itu memasukkan ya ataupun menyedekahkan, tapi niatnya bukan sedekah dari kita, tapi niatnya adalah untuk nyauri hutang. Ya. Ini yang pertama, andaikan kemungkinan orangnya itu masih hidup tapi tidak diketahui identitasnya atau alamatnya. Ataupun kalau sudah meninggal dunia, ya kita niatkan dari apa yang kita sedekahkan itu kemudian diniati pahalanya kepada orang yang bersangkutan ataupun yang sudah meninggal dunia. Itu ikhtiar solusi supaya gemien harta yang pernah kita ambil entah utang ataupun tidak utang supaya menjadi bukan tuntutan akhirat atau menjadi halal. Lah niki apa nih? Lah makanya koruptor sing mengambil hartanya rakyat sedulur, ya kudune kayak kowe. Kan itu bukan miliknya sendiri tapi miliknya rakyat. Ya kudu harus disedekahkan. Ya, harus ditasarufkan. Ini kalau memang betul-betul mau konsekuen menjadi orang yang bertobat niki. Paham nggih? Ini solusinya kata semekaten. Jadi kalau memang ada ahli warisnya silakan diberikan kepada ahli waris, dan itu bagian daripada tirkah. Tirkah itu berarti aset orang yang sudah meninggal dunia. Jadi begini kan ya, kalau ada persengketaan antara pihak satu dan pihak yang lain ya, maka pihak yang terdakwa ya ini untuk membuktikan kebenarannya dia harus berani wajib bersumpah. Contoh kayak gini, panjenengan wis pernah nyari utang wis lunas, tapi dituntut deni wong sing ngutangi esi kurang.
maka panjenengan wajib mengucapkan wallahi saya sudah melunasi hutange panjenengan kabeh. Lah terus kalau misalnya wong sing model kayak kowe sumpah itu adalah sumpah muslihat, sumpah palsu, wong model sing sering menggunakan asma Allah untuk kebohongan, kecurangan, ya kudu eling ayat Gusti Allah. Ya ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Karakter wong munafik niku niki dalam ayat itu sering menggunakan aimanahum, sumpah tapi apa? Sumpah untuk menutupi kebohongan, sumpah palsu zaman saniki. Niki karakter daripada wong munafik. Padahal disebutkan dalam penjelasan ayat yang berikutnya, innal munafiqina fi darkil asfali minan. Wong munafik niku ditempatkan bukan sekedar di neraka sedulur, tapi ditempatkan di lapisan neraka yang paling bawah. Makanya dari ini aspal, ya. Terus angger kemudian ana wong seling bersengketa kudu didalili kayak kowe dingin supaya wedi. Kadang mohon maaf nggih, akeh wong sing menggunakan kalimat demi Allah billahi itu kayak ngucapna wis dadi kebiasaan, itu merupakan sesuatu yang sangat sakral sedulur. Kalimat demi Allah itu sakral loh. Makanya kalau kemudian orang sudah mengucapkan demi Allah sumpah, tapi ternyata fasaddu an sabila, dibelokkan dari jalannya Allah, berarti tidak hal yang benar. Lah niku itu sudah masuk dalam kategori wong sing model kayak kowe, termasuk ciri daripada wong munafik. Makanya hati-hati tulung sedulur ya. Jadi angger persoalan kecil ya, misalnya ribut nih kene mambuk entut mohon maaf. Ora usah, wallahi nyuwun entut ora usah wong bahasa persoalan sepele gitu pun. Itu nanti digunakan wallahi itu kalau ada hal yang bersifat sengketa. Kemudian tidak ada bayina. Bayina ku dituarane wong ibu, tapi bayina itu saksi. Bukan di tadi ngarane anak kenyong disebut-sebut, bukan. Bayina itu saksi. Jadi kalau ada sengketa tidak ada saksi, maka pihak terdakwa wajib untuk siap mengucapkan demi Allah saya sudah melunasi hutangnya. Lah kalau dia itu sudah berani mengucapkan kalimat demi Allah saya sudah melunasi hutangnya, secara hukum dunia berarti dheweke wis bebas, berarti dheweke wis lunas. Walaupun secara akhirat ternyata wong niku berbohong. Niku mangke mlebetin niku sing ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Ya, abot niki. Jadi perkara sing remeh-temeh jajating masalah utang ngapunten nggih, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, tetapi dia mengorbankan kehidupan besok ning akhirat, dia itu termasuk dikelompokkan sebagai kelompok wong sing munafik. Makanya tulung nggih. Jadi masalah-masalah sing remeh-temeh aja dikorban, aja dijadikan sebagai pengorbanan panjenengan itu besok malah aulia itu sesuatu yang luar biasa nistan ya. Jadi sih mending gentleman jantan, kalau misalnya belum melunasi ya ngomong sudah memang belum melunasi. Ora usah bersikap, ora usah kemudian kita itu kemudian awengas sudah saya lunasi dan berani mengucapkan kalimat wallahi. Paham nggih, Bang nggih? Anu jelas tunggal. Sing berlaku di masyarakat. Dan itu sing dimaksud hadis yang mayit terhalang karena izin kena utangnya. Dan itu harus pundi kae. Soalnya pengajian ku sing digembor-gemborkan, tapi prakteknya dilawani ngaku pilih sampai 5 juta. Banyak utang yang tidak disaud, bahkan tidak digaurkan. Padahal sekarang ini nyatu mata lu kan sudah kok saya lah. Niku kayak penting niku berlaku jarang diperhatikan niku. Ya kayaknya praktek kan nyatane ngarep aku ya. Iya. Ya sampai nyatu sentek ben tak 5 juta orang ngurus utang lagi itu penting. Berarti jenengan utangnya akeh, Pak. Ya boten. Ya pernah utangan wong sampai kena, orang direwes, kan dia nyatu sampai entuk 3 juta 4 juta. Padahal ini barang sunah. Nggih, memang begini. Berlaku masyarakat berlaku kayak kurang-kurang. Memang hal yang sifatnya dengan masalah sosial ya, masalah kul adami ya. Niki terus terang sering saya katakan persoalan masalah berat. Jadi kalau mayit niku nggih ya,
pada saat dibawa di makbaroh, pada saat dimasukkan ke liang lahat, terus terkait dengan masalah hutangnya itu tidak beres, ini memang konsekuensinya itu sangat berat. Sampai Kanjeng Nabi itu menyampaikan nafsul mukmin marhunatun ala dzimmatin ainihi. Nafsul mukmin marhunatun itu bahwa rohnya orang mukmin itu nanti seperti yang barang digadekan. Niku para ulama itu menggambarkan marhuna itu ailatuqamu fi maqamil a'la. Bahwa roh yang mukmin, roh-rohnya orang mukmin niku sing dereng kaitan hutangnya itu dilunasi, itu begitu masuk ke alam kubur, alam barzah itu ailatuqamu fi maqamil a'la, tidak akan ditempatkan di tempat yang mulia. Artinya panjenengan sekalipun wong sing ahli ibadah, tapi waktu kemudian meninggal dunia utangnya durung lunas, maka panjenengan ora ditempatna karo wong sing oleh nikmat kubur. Berarti angger wong ora ditempatna karo wong sing oleh nikmat kubur, berarti logikanya ditempatna karo wong sing oleh pada siksa kubur. Tapi kalau masalah kemudian fidyah itu nggak ada konsekuensi apapun. Sering orang itu kebalik, fidyah itu ditonjolkan, tapi persoalan masalah hutang tidak begitu dipentingkan. Wong fidyah itu hanya masalah transfer pahala sedekah. Coba apa ada masalah fidyah itu kemudian menjadi bahasan malaikat di alam barzah? Enggak ada. Tapi kalau hutang menjadi bahasan, sampai ku dikandakna, sampai Kanjeng Nabi saja pada waktu ketika ada mayit mau disolati ditakoni, hal taro kami dene, ke mayit kini enggak nak utang apa ora? Kanjeng Nabi enggak bertanya ke mayit solatnya kendeng apa ora, ke mayit wis haji apa ora, ke mayit kemudian lakoni puasa apa ora, ditakoni mayit ninggal nak utang apa ora? Dijawab dening keluargane, nggih Rasulullah. Kemudian ditakoni maning, hal taro kamin wafaidin. Terus kalau mayit ini punya hutang, apakah mayit itu punya aset, punya tirkah yang untuk bisa menyauri hutang-hutangnya mayit? Dijawab dening keluarganya, mboten enggak ada. Kanjeng Nabi menjawab apa? Shollu ala sahibikum. Shollu pada nyolatana sira kabeh ala sahibikum ing atase kanca sira kabeh. Beliau menolak menyolati jenazah yang punya hutang tetapi tidak punya aset, tidak punya tirkah untuk menyauri hutangnya. Setelah itu ningali mboten kondusif ya, keadaan sing mboten ngepenak lho, orang mungkin sahabat niku purun menjadi imam sholat jenazah ketika Kanjeng Nabi wonten, orang mungkin lah. Akhirnya Kanjeng Nabi, akhirnya Sayyidina Ali karamallahu wajah maju ngadep maring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, he Kanjeng Nabi, alayya denuhu, ya alayya denuhi Kanjeng Nabi, wis utange mayit sing nanggung kula. Padahal Sayyidina Ali kali mayit sing pan disolati lah hubungan kerabat sedulur. Tapi apa tujuannya? Ketika kemudian hutangnya mayit yang menanggung itu Sayyidina Ali, itu supados berarti secara hukum itu mayite wis ora duwe tanggungan hutang, supados nanti dipun solati dening Kanjeng Nabi. Padahal dalam riwayat kan kehidupan Sayyidina Ali itu kan juga sederhana, beda dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Sayyidina Ali berani kemudian tanggung jawab untuk nanti menanggung hutangnya. Lah hadis itu yang digunakan sekarang menjadi salah satu dasar akad hawalah. Ya, bahasa kita peligran ya. Nanggung tanggung jawab wong liya. Jadi tanggung jawab atau hutangi wong liya ora kudu sedulur. Wong liya pun hukumnya boleh. Bahkan dalam sejarahnya Sayyidina Ali nanggung hutangi mayit itu bukan saudaranya, bukan anaknya, tetapi wong liya. Kue sampai kaya kue sedulur. Begitu Sayyidina Ali itu menanggung hutang-hutangnya mayit, Kanjeng Nabi baru kerso menjadi imam sholat jenazah. Makanya ibu-ibu jenengan sing ari kredit kudung, seragam, pakaian, tulung ngomong karo sing lanange, nggih. Bukan ternyata sing dingini wong wadon. Angger wong lanange orang ngerti, sing menyauri siapa coba? Karena ya bayang. Ya kuwe. Jadi kadang-kadang kan repotnya wong wadon ketika kredit kan berarti utang ya.
Kan wong lanang ora ngerti. Coba wis nyaur sapira gari pirang ya, gari pirang kemudian misale angsurane pira kan boten ngertos. Niku. Lah karuan anggere panjenengan sing lanange sing dingintakan ora masalah sing kula pertanyakan itu andekan kemudian sing wadone dingin pindah ning geblek ning gembor ning waro ataupun ning kebo misalnya panjenengan pindah dingin ya. Lah kan anak utang sing panjenengan tidak memberitahukan kepada suaminya. Lah berarti kan tidak ada yang menyahuri. Nah ini perlunya transparasi wong wadon untuk anggar masalah utang kudu kanda karo sing lanang. Tapi ya lah kayane ya. Wong wadon kredit pakaian kemudian karo kanda sing lanang ya. Ya. kayak curhat tadi. Dari pernyataan tadi, apakah sobat Ali itu kalau bisa saya tarik itu sekarang seperti asuransi, artinya orang utang bank 100 juta itu nyaur 2 juta sekian tahun, utangnya kan tadi 98 juta. Tepuran undang Asuransi yang nyaur apakah kalau zaman sekarang kayak sahabat Ali lah nanggung. Begini, nggih leres. Jadi memang kita itu bebas tanggungan tuntutan akhirat itu yang pertama memang karena kita itu utangnya disauri ataupun pihak wong sing utangi itu mengibrakan membebaskan ya. Makanya dalam upacara isyhadul janazah itu pemberangkatan jenazah ataupun bisa disampaikan sebelum daripada sholat jenazah ada nanti sahibul kifayah ataupun pihak keluarga yang menyampaikan para bapak, para ibu, mulai saat ini hutang-hutangnya mayit niki sing nanggung pihak keluarga. Tapi umpama karena hutangnya mayit maring panjenengan itu nilainya kecil 10.000, umpama panjenengan pan membebaskan itu akan menjadi sedekah siri panjenengan. Berarti begitu panjenengan misalnya berniat membebaskan, ketika mayit itu sudah bebas. Tapi ini bisa terwujud anggar utangnya kan sacuwil. Lah saiki pan membebaskan piye utangnya misalnya 5 juta, 10 juta. Nggih. Sementara ngapunten mayit kowe ninggalna tanah misalnya nganti 2 bau 3 bau. Yang kayong ya kira mboten. Kalau sekedar 1.000, 2.000, 10.000 ya. Ataupun wong lanang mohon maaf yang biasa ngerokok kan utang ning warung nggih. Tolong nggih wong lanang ya. Kowe sing ora kerasa kowe ya. Ora kerasa utang rokok, utang kopi ya. Kowe juga kudu kanda karo sing wadon bukan panjenengan disiti. Berarti utang rokok, utang kopi ini ana sing nyauri kan kaya kowe ya wong wadon nggih. Nah niku kan berarti adil nggih ya. Tapi anggar wong lanang utang klambi, utang sarung tau ora kayane laka ceritane ya. Tapi wong wadon utang klambi, seragam, terus apa maning gamis, ta memang pirang-pirang ora wong wadon kali salak tok kan ya wong nggih. Nah, tapi kalau masalah rokok ataupun kopi mungkin niki. Itu juga harus diperhatikan. Makanya ketika panjenengan sing lanange meninggal dunia takoni warung-warung kopi, sing lanange pernah utang kopi, utang rokok apa ora? Ya. Niki sing perlu dados pemahaman. Sekecil apapun kalau hutang ya tetap hutang. Bahkan kita tahu wong mati syahid itu utamanya kan luar biasa. Nanti akan dibahas Ihya. Tetapi wong mati syahid keserimpet nggih. Orang menjadi syahid lagi ketika orang itu meninggalkan hutang. Kan luar biasa sedulur. Padahal wong mati syahid itu masyhudun fil jannah, dijamin lebu surga. Bahkan bukan hanya dijamin lebu surga, wong mati syahid itu mampu dan diberi mandat amanat oleh Allah memberikan syafaat 70 keluarganya mlebu surga kabeh. Niku wong mati syahid. Tetapi ternyata di sana disyaratkan ketika meninggal duniane orang ninggalna utang. Bukan yang suka-suka bahasan masalah utang, kowe mau siapa ya kira-kira ya? Ya kaitan tobat itu nggih. Kalau ketemu dan itu sing salah kaprah bener menjadi peran masyarakat. Utang disampaikan pernah disauri, tapi sampai 40 juta biaya ngaji sampai nyatu soal wedhus sampai itu. Lah itu kira-kira ngomong purna utang saged sapa mboten? Lah monggo lan niku.
Yang namanya hutang itu ya harus wujud disaurkan sesuai nilai pada waktu orang itu berhutang. Masalah kaitan, mohon maaf, makanya kan begini, ini sebagai pengingat dong, nggih. Sekali lagi, fidyah dan sejenisnya ini bukan persoalan kewajiban. Sebenarnya seperti itu. Nggih. Untungnya ngerkali salah ta wong masalah fidyah ta ora begitu mewabah lah, ora begitu sangat tenar. Ada desa-desa ataupun di bagian-bagian daerah ketika pada waktu orang meninggal dunia seakan-akan masalah fidyah itu hal sesuatu yang harus, padahal dalam konteks mazhab Syafi'i saja itu masih terjadi khilafiyah tentang sunnah atau tidaknya, dan itu boleh diganti dengan nanti mensolati, mengkodoi sholat dari yang tinggalkan, tidak mesti fidyah. Kalau panjenengan misalnya bapak ibunya meninggal dunia terus mempunyai kodo sholat, ya silakan dikodoni kalau memang tidak mampu dan tidak ada tinggalan. Tetapi yang penting dan perlu itu kita siapkan untuk menyauri utangnya dulu, karena itu hal yang wajib. Wis ora usah ado-ado. Di dalam kitab-kitab kecil itu kan dijelaskan ketika orang itu meninggal dunia, yang pertama yang harus dilakukan ini adalah menyauri hutangnya. Yang kedua itu melestarikan daripada wasiatnya, tapi syaratnya wasiat tidak boleh sepertiga dari hartanya. Yang ketiga, andaikan orang yang meninggal dunia itu donge tawis wajib haji tapi ora nglakoni haji, maka disiapkan dari tirkahnya itu disisihkan untuk membiayai badal haji. Niki sing prinsip niki. Masalah liya-liyane termasuk ugorampe, termasuk fidyah ataupun termasuk misalnya nganggo selamatan segala macam gak tercover sedulur. Kowe tari anak. Kalau memang ada. Nah ini yang perlu kemudian menjadi salah satu pepeling ya. Bagaimanapun juga ini kan tanggung jawab terutama dari pihak keluarga niki. Supaya aja kemudian sembrono niki. Niki yang perlu kemudian kita pahami. Lah ketika kemudian di awal MOU ya misalnya Pak, karena sing takon Pariono kan berarti sing paham Pariono, utang ning bank jebule kemudian sudah ada pernyataan pihak asuransi kalau pihak penghutang itu meninggal dunia berarti lunas, maka panjenengan besok ya ora dituntut ning akhirat. Aman Pak, berarti jenengan utang wis ana asuransi, berarti ibune Pariono ora kebebanan ya. Karena memang sudah ada MOU, artinya sudah ada pembebasan, sama dengan tadi. Jadi utang dibebaskan walaupun tidak disauri itu sudah bebas. Gitu mboten. Untungan jenengan ki dinake makat ngaji, coba umpama orang ngaji orang ngerti masalah asuransi kuwi termasuk bebas. Tapi tolong sedulur, ajak anak yakin jenengan kemudian berlomba-lomba untuk nanti hutang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah berlaku masalah walaupun kalau kita lari ke belakang.